Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggila Nisa dengan NIM 23501911110. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri visible untuk identifikasi senyawa organik yang sudah dibahas di pertemuan kimia farmasi 1. Nah, untuk yang pertama itu mengenai prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Untuk prinsipnya itu analisis fotometri, di mana foto itu cahaya, metri itu pengukuran. Maka analisis fotometri itu berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Lalu selanjutnya itu senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri visible tuh yang ke-1, senyawa itu memiliki gugus kromofor atau ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, dalam molekul harus ada 2 atau lebih ikatan rangkap yang saling bergantian dengan ikatan tunggal. Seperti contoh ini, di mana si ikatan rangkap dan ikatan tunggalnya tuh saling berselang-seling, yang dimana harus minimal 2 ikatan rangkap terkonjugasi. Lalu syarat yang kedua itu si senyawa itu tuh harus memiliki atau dan memiliki gugus ausokrom. Ausokrom mengandung pasangan elektron bebas, yang artinya si gugus ausokrom itu memiliki atom-atom oksigen, nitrogen, atau belerang. Untuk contoh gugus ausokrom itu ada OH atau hidroksil NH2 amino atau ClBr yang termasuk golongan halogen. Nah, kenapa di sini ditulisnya dan atau? Karena gugus ausokrom itu bukan merupakan syarat yang pertama, yaitu yang kalau syarat pertama itu gugus kromofor. Karena jika hanya memiliki gugus ausokrom atau mempunyai ikatan tunggal, itu tidak bisa dilakukan metode spektrofotometri UV visible. Pengertian orbital sigma pi dan n contohnya. Untuk satu orbital sigma merupakan orbital molekul yang simetris terhadap rotasi sepanjang sumbu ikatan. Nah, elektron yang menempati orbital ini disebut elektron sigma yang berfungsi membentuk ikatan tunggal antara atom-atom. Untuk contohnya itu di sini ada ikatan karbon tunggal pada etana. Yang bisa dilihat di sini CH3 terikat tunggal oleh karbon CH3 yang lain. Lalu untuk ikatan karbon hidrogen tunggal, sama seperti tadi, karbon terikat dengan hidrogen secara tunggal. Lalu untuk yang kedua itu orbital pi, merupakan orbital yang tidak simetris terhadap rotasi sepanjang sumbu ikatan. Nah, elektron yang menempati orbital ini disebut elektron pi yang berperan untuk membentuk ikatan tidak jenuh seperti ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 yang bisa disebut alkena atau alkuna. Nah, untuk contoh ikatan rangkapnya itu di sini bisa dilihat bahwa si etena ini di mana si CH2 berikatan rangkap dengan CH2. Lalu contoh selanjutnya itu ada ikatan rangkap 3 pada etuna. Yang bisa dilihat si CH berikatan rangkap 3 dengan CH. Lalu yang ketiga orbital non-ikatan atau N merupakan orbital atom yang tidak berinteraksi untuk membentuk ikatan kimia. Nah, si elektron yang menempati orbital ini disebut elektron non-ikatan yang membentuk pasangan elektron bebas. Untuk contohnya itu, di sini bisa dilihat si pasangan elektron bebas pada oksigen, lalu elektron bebas pada sulfur, pasangan elektron bebas pada nitrogen, dan pasangan elektron bebas pada klorin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Nah, yang ke-1 itu faktornya itu sistem terkonjugasi, di mana jika semakin panjang sistem terkonjugasi akan mengalami energi eksitasi makin kecil, yang dimana eksitasi itu promosi elektron dari energi tingkat dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, lalu jika energi eksitasi makin kecil akan mengalami juga panjang gelombang serapan yang makin besar dan akan mengalami pergeseran merah atau yang bisa disebut dengan batokromik. Untuk faktor yang kedua itu ada pelarut, di mana pada transisi pi ke pi bintang di pelarut polar akan menstabilkan keadaan tereksitasi yang juga akan meningkatkan panjang gelombang dan akan mempengaruhi pergeseran merah atau pergeseran batokromik. Nah, pada transisi N ke pi bintang pada pelarut polar akan menstabilkan keadaan dasar yang dimana panjang gelombang akan menurun, yang disebut pergeseran biru atau hypsokromik. Nah, di sini ada contohnya yang dimana aseton itu menggunakan pelarut N-heksan
yang menghasilkan lambdanya itu 279 nanometer. Nah, jika aseton dikasih pelarut etanol menggunakan metode spectral UV visible akan menghasilkan panjang gelombang 272 nanometer. Nah, untuk pelarut air yaitu 264,5 nanometer. Nah, bisa disimpulkan bahwa jika semakin polar pelarutannya, akan semakin biru pergeseran lambda maksimum yang menghasilkan pergeseran hypsokromik. Untuk faktor yang ketiga itu ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Nah, di mana jika ausokrom OH atau O NH2 atau OCH3 itu memiliki pasangan elektron bebas. Nah, si ausokrom ini berinteraksi dengan kromofor, maka interaksi ini akan menghasilkan perluasan sistem konjugasi, yang dimana si panjang gelombangnya juga meningkat, yang menghasilkan pergeseran batokromik. Nah, selain itu, intensitas serapannya juga naik, itu mempengaruhi efek hiperkromik. Lalu, faktor yang keempat itu ada lingkungan elektronik, yang dimana semakin elektronegatif suatu atom, misalnya contohnya ada halogen pada senyawa CH3X, X-nya itu merupakan halogen, nah si energi ikatan itu akan menjadi lebih besar. Nah, karena si jarak energinya makin besar, maka panjang gelombang serapannya itu menjadi lebih kecil, yang akan mengalami pergeseran itu hypsokromik atau pergeseran ke arah biru. Instrumentasi spektrofotometri visible. Untuk instrumentasi utama itu ada 4. Yang ke satu itu ada sumber cahaya, yang dimana akan menghasilkan cahaya UV visible. Nah, terdapat 2 lampu, yaitu lampu deuterium untuk menghasilkan di daerah UV. Sedangkan untuk lampu tungsten atau halogen akan menghasilkan cahaya di daerah visible atau daerah tampak. Untuk monokromator, instrumen yang kedua itu berfungsi untuk memisahkan cahaya menjadi satu panjang gelombang atau monokromatik menggunakan prisma, lalu mengarahkannya ke daerah sampel. Lalu instrumentasi ketiga itu ada cell sample atau cuvette, di mana tempat cuvette itu berisi sampel. Nah, terdapat 2 jenis cuvette, ada kuarsa untuk UV, sedangkan tempat kaca atau plastik untuk daerah visible. Nah, si cahaya yang melewati sampel ini sebagiannya akan diserap. Lalu instrumentasi yang keempat itu ada detektor yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang telah melewati sampel. Untuk cara kerjanya itu si detektor mengubah energi cahaya yang diterima menjadi sinyal listrik. Untuk prinsip dasar analisis kualitatif kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri visible. Yang pertama itu ada kualitatif. Nah, untuk senyawa yang diketahui strukturnya atau identity confirmation. Jadi prinsipnya itu diidentifikasi berdasarkan perbandingan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum atau lambda max sampel dengan larutan pembanding atau pustaka. Lalu dilihat pengaruh pH terhadap spektrum sampel dan menghitung nilai absorptivitas molar epsilon dan atau extinct spesifik atau S1%. Nah, kemudian dibandingkan dengan larutan pembanding atau pustaka. Lalu uji kemurnian berdasarkan perbandingan nilai A, maksimum, sampel, dan baku pembanding. Nah, yang kedua itu untuk senyawa yang tidak diketahui atau senyawa baru, blank identification, didasarkan pengukuran dengan membuat dugaan bahwa senyawa tersebut memiliki gugus kromofor dan atau ausokrom. Lalu yang kedua membuat dugaan empiris menggunakan hasil-hasil penelitian atau literatur. Contohnya, prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar. Lalu yang prinsip dasar analisis kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible itu dilakukan berdasarkan hukum Lambert-Beer. Yang ke satu itu menghitung kadar berdasarkan nilai absorptivitas molar epsilon dan E1% sampel tersebut menggunakan rumus Lambert-Beer. Lalu yang kedua membandingkan serapan pada sampel dan serapan pada larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan teknik larutan baku tunggal dan kurva kalibrasi. Untuk kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri visible, yang ke satu itu kelebihannya metode ini sensitif dan akurat, yang dimana si spektro UV visible ini dapat mendeteksi senyawa pada konsentrasi yang sangat rendah. Yang kedua, memberikan hasil kuantitatif yang presisi. Yang ketiga, kesalahan pengukuran relatif kecil ketika dilakukan dengan prosedur yang tepat. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu mudah digunakan, di mana si prosedur operasionalnya tuh sederhana dan cepat. Nggak perlu memerlukan operator dengan keahlian khusus, lalu waktu analisis yang singkat, bisa hitung menit. Untuk yang kekurangan,
Yang ke-1 hanya dapat mengukur senyawa dengan kromofor atau auxokrom, di mana terbatasnya senyawa memiliki gugus penyerapan cahaya. Nah, kalau senyawa tanpa kromofor seperti alkana tidak dapat dianalisis. Yang ketiga memerlukan sistem ikatan rangkap terkonjugasi atau gugus dengan elektron bebas. Lalu kekurangannya itu hanya cocok untuk sampel tunggal. Untuk sampel tunggal atau senyawa murni memberikan hasil optimal. Namun untuk analisis campuran diperlukan teknik pemisahan terlebih dahulu seperti teknik kromatografi. Nah, kalau misalnya analisis campuran kompleks membutuhkan teknik khusus atau instrumentasi tambahan seperti menggunakan metode SSE atau simultaneous equation. Untuk ini dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.